Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak, syahrul rahmah wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada Lailatul Qadar, yaitu malam di mana Allah melimpahkan keberkahan yang sangat bernilai, bahkan melampaui dari 1000 bulan. Maka kenapa para malaikat termasuk Jibril alaihissalam turun ke bumi untuk menghadiri saat-saat di mana Allah muliakan karena turunnya Al-Quran? Semua para malaikat ketika Allah telah memuliakan satu saat dengan kehendaknya, maka otomatis malaikat itu juga akan mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkaitan dengan Lailatul Qadar itu adalah keberkahan atau rahmat yang Allah akan peruntukkan bagi hambanya yang dikehendaki, maka para malaikat itu bersama-sama dengan rombongannya turun untuk menyaksikan siapa ada orang-orang yang akan diberkahi oleh Allah, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi turunnya para malaikat ini yang pertama bisa jadi karena penghormatan terhadap penghormatan Allah atas turunnya Al-Quran. Yang kedua, turunnya para malaikat ini merupakan bentuk perintah Allah yang tidak bisa ditolak. Kenapa? Malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi salah satu di antara perintah Allah itu ketika aku muliakan malam itu, di mana aku turunkan Al-Quran di situ, yang aku akan memberikan limpahan keberkahan yang lebih besar dari nilai 1000 bulan beribadah tanpa henti kepada hambaku yang dikasihi, maka kalian harus mengindahkan dan memuliakan hamba. Maka hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas para malaikat ini dibebankan dan diluasakan oleh Allah pada malam hari itu. Di antaranya adalah pertama, para pencatat amalia atau keberkahan, maka dia mencatat seseorang itu sesuai dengan hitungan-hitungan kumulatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, para malaikat itu juga memohonkan ampun atas kita apabila kita berada pada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diungkapkan di dalam surat Ghafir, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Maka mereka selalu mengampunkan, memohonkan ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, para malaikat itu juga menyambut dan menyanjung, mengelu-elukan siapa orang yang berada dalam ketaatan dan kedekatan kepada Allah pada malam Lailatul Qadar, maka dialah yang akan disambut dengan salam-salam kebahagiaan. Di antaranya betapa bahagianya orang itu nanti di akhirat. Di dunia dia senantiasa menggerakkan hati dan lisannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka di akhirat dia akan mendapatkan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Maka ini yang dilakukan oleh para malaikat saat ketika malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Bila para malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat, mendoakan, menyambut ya, dan mengelu-elukan kita, sementara kita tidak merasakan hal itu, betapa sesalnya kita kelak di akhirat. Oleh karena itu, saat-saat yang sedemikian seakan-akan para malaikat menunggu kita hadir di hadapan Allah, hadir dalam hati kita, lisan kita, dalam gerak kita, yaitu gerak-gerak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita tebarkan amaliah kita, seleluasa kita untuk melakukan apapun
walaupun sekedar perasaan di dalam hati, dalam zikir, dalam doa, dalam harap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat saat itu akan senantiasa menyertai kita. Inilah sebenarnya hakikat di mana keberadaan para malaikat, termasuk Jibril yang disebut di dalam ayat itu waruhu fiha, artinya ruh dari malaikat itu atau pemimpin dari para malaikat yang ada. Sepenuh langit semua para malaikat turun, sehingga wajar ketika Rasulullah SAW mensabdakan bahwa bila benar-benar hari itu adalah Lailatul Qadar, maka suasana bintang dan rembulan terlihat nampak samar cahayanya. Kenapa? Karena tertutupi oleh para malaikat yang berbondong-bondong untuk turun ke bumi menyambut kesalihan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang bila kita kembalikan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Perasaan hati kita dalam doa, perasaan hati kita ketika merenung tentang Allah, lisan kita menyebut asma Allah, jasad kita berbuat amal kita, maka ini akan diganjar oleh Allah dan dicatat oleh para malaikatnya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebaik atau melampaui baiknya perbuatan-perbuatan soleh kita di hari-hari biasa, yaitu selama 1000 bulan. Maka bila kita hitung 1000 bulan itu kita bagi dengan 12 bulan, maka perkiraannya adalah sama dengan kita berbuat tanpa henti kebaikan selama 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah kemuliaan yang sangat besar dan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, dan kita dijaminkan oleh Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.